Saya akan menunjukkan bagaimana cara login ke akun user host untuk Zoom yang digunakan saat kita mengakses Zoom Unimed. Tentunya dengan license 500 meeting dan 500 webinar. Di sini pas pertama kali didaftarin kita akan masuk ke email. Saya menggunakan Gmail. Di sini akan mendapatkan email seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah approve request-nya. Oke, approve request. Nah, setelah ini kebetulan karena sudah verified, makanya link expired. Biasanya kalau sebelum dia di approve, dia akan menunjukkan hasil yang Zoom yang akan kita gunakan itu sudah bisa digunakan di sini nanti. Nah, setelah kita approve, kita tinggal masuk ke link zoom.us. Kemudian kita masuk untuk login dulu. Ini kebetulan sudah login, kita coba logout dulu. Oke. Nah, oke, seperti ini dia halamannya. Pertama kali kita klik sign in. Nah, pertama kali kan kita belum punya password saat didaftarin. Nah, solusinya kalau kita belum punya password, kita langsung sign in with Google. Nah, kemudian kalau ada pilihan email dan ini bukan yang terdaftar di Zoom kita gunakan akun yang lain. Oke, selanjutnya kita akan masukkan alamat email kita. Ketikkan alamat emailnya. Kalau dia Gmail, ketikkan Gmail. Kalau dia @unimed, ketikkan @unimed. Misalnya ini sorry. Nah, di sini ada dua kondisi. Saat kita ketikkan @unimed, dia akan meminta alamat email kita itu login menggunakan mail Unimed. Tapi kalau dia @gmail, kita bisa langsung masuk ke Zoom-nya. Kita klik berikutnya. Kemudian kita masukkan sandi Google-nya. Ingat, ini bukan sandi yang lain-lain, tapi sandi alamat email kita. Jadi, kita ketikkan sandi alamat emailnya, kemudian klik berikutnya. Nah, oke, setelah selesai ini halamannya. Halaman yang muncul itu adalah halaman profile, meeting, webinar, recording, sama setting. Nah, jadi hanya yang ini yang bisa kita akses. Oke, jadi pertama kita belajar cara membuat meeting. Meeting itu kita tinggal klik meeting. Nah, akan muncul daftar. Ini biasa kalau sudah ada yang kita inputkan, list menu meetingnya ini akan ada di sini nih. Nah, tapi kalau kita belum memasukkan schedule apapun, kita harus tambahkan schedule a new meeting. Oke. Kemudian kita masukkan nama meetingnya. Misalnya kita buat rapat dosen. Misalnya MIPA. Nah, kalau ada deskripsi tentang rapat ini bisa ditambahkan, bisa juga dikosongkan. Kemudian kapan, itu kita bisa pilih waktunya itu tanggal berapa, kemudian jam berapa. Kita tinggal pilih.
jam 9. Kemudian kita pilih durasinya. Berapa lama meeting itu akan dilaksanakan. Kemudian pastikan time zone-nya itu adalah GMT plus 7 Jakarta. Karena saat kita publish meetingnya, kalau di ini terpilih GMT USA atau Inggris atau Rusia, ini akan mengacu ke waktu itu. Berakibat nanti waktu Zoom-nya itu tidak sesuai dengan waktu Indonesia. Jadi pastikan waktu Indonesia. Kemudian recurring meeting itu artinya meeting berulang. Jadi ada beberapa meeting, misalnya setiap hari Senin jam 9, itu kita bisa klik. Jadi kita tidak perlu lagi buat jadwal yang sama untuk rapat-rapat berikutnya. Jadi tinggal sekali buat aja. Ini anggap kita baru cuma sekali aja. Kemudian register itu fungsinya saat sebelum meeting ini harus register dulu. Biasanya nggak usah digunakan, ini lumayan butuh waktu si pesertanya, jadi langsung aja nggak usah di checklist. Kemudian security itu apakah saat peserta lain mengakses itu menggunakan passcode atau enggak, atau menggunakan waiting room, ini kita hilangkan aja. Kita apabila perlu admin mengizinkan apakah peserta itu diizinkan atau enggak, itu kita perlu membuat waiting room. Jadi kita bisa kontrol siapa aja yang masuk dan bisa kita izinkan. Tapi apabila linknya itu sudah kita sembunyikan, kita waiting room-nya nggak usah. Tapi saran saya itu waiting room-nya diaktifkan. Kemudian siapa saja yang bisa menghidupkan video. Ini biasanya host kita on-kan, partisipan juga kita on-kan. Jadi semua yang bisa masuk ke dalam room itu videonya bisa di-on-kan, baik itu host ataupun partisipan. Kemudian audio itu kedua-duanya. Kemudian di sini ada pilihan dial from United States. Ini biarkan aja, bebas mau diganti bisa langsung kita klik daerahnya, tapi di sini kita tidak perlu memilih, biarkan aja defaultnya United States of America. Kemudian selanjutnya meeting option, ini fungsinya enable join before host, itu fungsinya adalah boleh join, jadi peserta yang mempunyai link itu boleh join sebelum host membuka. Ini tidak perlu di-enable, karena saat kita enable, kita izinkan, peserta lain itu bisa masuk tanpa host masuk. Jadi pastikan host saja yang masuk, jadi kita bisa mengendalikan room-nya. Kemudian mute partisipan saat masuk, ini perlu, karena kita tidak tahu partisipan itu apakah dalam keadaan mic terbuka atau tertutup. Jadi pastikan setiap yang masuk itu mute. Jadi tidak mengganggu jalannya meeting. Kemudian di sini ada petunjuk only authenticate user can join. Jadi yang ini saat kita izinkan ini akan hanya bisa, jadi member yang hanya terdaftarlah yang bisa join. Ini agak sulit juga kita merekapnya. Jadi kita perlu memiliki akun-akun yang mau dijoinkan baru bisa masuk. Ini biasa tidak digunain. Biarlah yang punya link yang masuk. Kemudian ini checklist saja. Record the meeting automatic. Jadi kita bisa record meeting itu full. Ada dua pilihan, pilih aja yang on local komputer. Kalau in the cloud ini kita harus download lagi
hasil dari rendernya di cloud, kemudian kita simpan. Jadi ini pastikan di komputer aja. Jadi saat selesai meeting, itu akan otomatis menjadi sebuah video di komputer kita. Nah, kemudian di sini ada alternatif host. Jadi ini host selain host utama bisa kita daftarin, tapi ini nggak perlu. Anggap aja satu aja hostnya. Kemudian kita akan klik save. Oke. Setelah kita klik save, di sini akan muncul identitas meetingnya. Nah, identitas meetingnya mulai topik, jamnya kapan, kemudian meeting ID-nya kapan, meeting ID-nya berapa, security-nya apa. Nah, yang perlu kita lakukan itu tinggal copy invitation. Jadi saat kita copy invitation, ini biasa yang di-share orang-orang. Jadi ini kita tinggal copy meeting invitation. Nah, jadi saat kita copy, ini kita bisa share ke orang lain. Inilah dia Zoom meetingnya. Oke, jadi untuk meeting gitu aja. Yang penting saat kita udah share, jangan lupa ini namanya nama pemilik hostnya. Kalau ini berhubungan dengan meeting invitation-nya fakultas atau universitas, ini silakan diganti, diedit manual sebelum di-post di WA. Itu bisa diganti jadi misalnya FMIPA, misalnya FBS atau universitas. Kemudian copy meeting. Ini setelah di copy, di-share di WA masing-masing. Dan tinggal menunggu waktu meetingnya. Oke, itu dia tadi untuk meeting. Kemudian untuk webinar itu hampir sama. Cara membuat schedule-nya cuma kita tinggal klik schedule a webinar. Kemudian kita buat topik webinarnya. Kemudian kita buat deskripsi webinarnya. Kemudian kita buat jadwal. Kita buat webinar FMIPA. Setelah itu kita buat deskripsi, kemudian kita buat kapan pelaksanaan webinarnya sama seperti di meeting tadi. Kemudian durasinya kapan, berapa lama. Kemudian ini apakah webinar berulang atau enggak. Kalau dia webinarnya berulang, silakan diklik recurring webinar. Nah, registrasi nggak perlu. Tadi sudah dijelaskan di meeting. Kemudian tidak juga perlu menggunakan passcode, tapi kalau ini merupakan sebuah keharusan, silahkan gunakan passcode. Itu biasanya di disable. Kemudian siapa aja yang bisa video, ini host dan panelis. Untuk informasi, kalau webinar yang bisa menampilkan video itu hanya host dan panelis. Peserta biasa itu tidak bisa menampilkan video. Kemudian audionya ini tidak pilihan, kita pilih komputer, bukan telepon, tapi kedua-duanya. Nah, khusus untuk webinar itu ada menu question and answer. Jadi kita bisa checklist atau kita bisa unchecklist. Jadi pertanyaan peserta itu bisa kita fasilitasi di Q&A ini. Kemudian ada enable practice session, ini nggak perlu karena memperribet kita nanti. Ini juga nggak perlu, only authentic user can join, tidak perlu juga. Kemudian record di webinar itu silahkan di record, mana tahu perlu untuk dokumentasi, silahkan diklik record di komputer masing-masing. Kemudian kita klik schedule. Oke. Setelah kita klik, ini sama dengan meeting. Silahkan kita akan copy invitation-nya.
di bagian paling bawah ini, invitation. Jadi kita klik coffee invitation, nah gitu juga. Ini kita klik coffee attendant dan pastikan kalau ada nama kita tapi yang kita undang adalah kita sebagai pengundang itu sebagai fakultas atau prodi atau universitas, ini pastikan identitas universitasnya dimasukkan di sini. Kemudian klik copy, kemudian silahkan di-share di WA. Nah, seperti itu. Jadi, diulangi kembali, meeting itu listnya di sini. Apabila ada perubahan jadwal, itu bisa kita klik di sininya, kemudian kita edit. Ada perubahan, kita edit meeting. Misalnya ada perubahan jadwal. Kita misalnya jamnya berubah, bisa kita edit. Gitu juga dengan webinar. Kalau ada perubahan jam webinar, ini kita klik webinar, kemudian kita klik edit this webinar, supaya dia berubah. Misalnya kita mau mengubah tanggal atau mengubah deskripsi dan lain-lain. Nah, sekarang setelah kita buat schedule di hari H, kita akan login lagi di sini. Atau tidak perlu login, kita langsung klik linknya aja. Dan pastikan yang join di Zoom-nya itu adalah akun kita, akun adminnya. Jadi kita langsung klik start. Nah, kita akan membuka Zoom. Ini di hari H. Oke, kemudian ini sebagai meeting, kita sudah bisa mulai meeting untuk hari H. Dan untuk informasi, schedule hanya untuk alat bantu menandai kapan pelaksanaan meeting atau webinarnya. Sebenarnya kalau kita mau uji coba, misalnya sebelum hari H, ada peserta yang mau kita ikutkan rapat, misalnya segala macam panitia mau rapat, ini sebelum hari H, ini bisa dibuka link ini. Dengan catatan, harus dibuka sama hostnya dulu. Jadi host harus buka duluan, baru bisa kita masuk bersama-sama. Di pas hari H juga pastikan partisipan saat mengendalikan meeting, ini bisa kita kendalikan di sininya. Ada banyak pilihan. Misalnya kita ingin partisipan masuk itu mute, saat masuk dia mute, tidak boleh ngomong, itu tinggal kita checklist. Kemudian kita bisa izinkan partisipan untuk unmute dirinya sendiri. Jadi ini penting yang satu ini. Saat pemateri sedang menjelaskan presentasi, kita harus unchecklist ini. Jadi kita jangan checklist. Jadi jangan di checklist. Supaya orang lain itu tidak bisa unmute dirinya sendiri. Jadi semua fokus untuk mendengarkan yang sedang berbicara. Nah, setelah selesai dia bicara, kita bisa checklist lagi supaya semua orang yang mau bertanya, kemudian mau menyampaikan pendapat atau mau menyampaikan pertanyaan, ini bisa dihidupkan lagi. Jadi kuncinya di sini, kalau misalnya ruangannya bising atau enggak tertib, ini kita tinggal unchecklist saja. Kemudian ini tidak terlalu penting, bisa diaktifin, bisa enggak. Jadi saat ada yang masuk itu akan bunyi sound. Kemudian ini juga penting, izinkan partisipan untuk rename seperti ini. Ini bisa kita rename. Atau boleh kita nggak izinkan. Jadi misalnya saya ini
kita buat admin misalnya. Ini sudah di rename. Jadi kita bisa mengizinkan apakah dia boleh rename atau enggak. Ya, ini ya. Jadi kita boleh izinkan atau enggak. Supaya lebih aman, ini kita matikan aja. Jadi kita tahu nama itu dia login, nama itu juga dia nanti saat ada dalam meeting itu. Ini nggak usah di checklist. Kemudian log meeting ini mengunci meeting. Kemudian ada enable waiting room. Jadi enable waiting room ini fungsinya untuk ruangan tunggu. Ruangan tunggu saat meeting kita buat ruangan tunggunya. Fungsinya peserta tidak asal masuk. Jadi kita bisa memastikan peserta yang kita izinkan, admit, nanti ada bacaannya admit, semua peserta yang kita admit itu benar-benar kita kenal. Jadi ini wajib di checklist. Oke, itu tadi penjelasan untuk meetingnya. Kemudian untuk meeting kita bisa juga live on Facebook, kemudian live on workplace by Facebook, live on YouTube, atau live on custom live streaming service. Ini bisa kita gunakan. Tinggal diklik, nanti akan connect ke YouTube-nya masing-masing. Kita tentunya dengan login dulu. Kemudian setelah selesai semua, oke, sebelum selesai ini pastikan ini juga. Ini bisa dipilih multiple partisipan atau satu partisipan aja yang boleh share. Jadi kalau one participant can share, ini hanya satu yang boleh melakukan share ke masing-masing meetingnya. Tapi kalau kita klik multiple partisipan, jadi dia bisa multiple partisipan share secara simultan. Oke. Dan kalau udah selesai meeting, kita tinggal klik end, kemudian end meeting. Oke, itu tadi untuk saat kita end, dia otomatis videonya akan terconvert. Oke. Jadi setelah selesai di-convert, ini akan menjadi sebuah video. Dia akan diletakkan di folder defaultnya Zoom. Oke, ini akan kita ditunjukkan di folder mana dia berada. Oke, kemudian kita save. Nah, ini dia foldernya. Jadi kita punya video untuk Zoom-nya. Oke, lanjut. Gitu juga sama dengan apabila kita login menggunakan webinar. Oke, kita coba pilih webinar. Ini webinar. Di hari H webinar kita tinggal klik start. Kemudian kita klik open menggunakan Zoom. Pastikan yang kita login adalah login di hostnya. Oke. Login hostnya, jadi supaya akses adminnya yang terbuka. Nah, untuk yang webinar sama persis dengan meeting, cuma ada beberapa perbedaan. Di sini ada attendees, ada panelis. Jadi setiap orang yang masuk menggunakan link, dia pertama kali attendees. Saat dia attendees, dia videonya tidak akan muncul. Nah, si admin itu harus mengizinkan dia supaya jadi panelis. Ini berlaku untuk seminar-seminar biasa. Jadi hanya beberapa orang yang kita masukkan ke panelis yang boleh present. Jadi biasanya itu pimpinan universitas, kemudian host atau bisa jadi narasumber, atau juga moderator. Nah, hanya ini. Jadi sebelum acara ini kita harus punya nama-nama list nama-nama yang mau kita promosikan jadi panelis.
Jadi kita tinggal klik kanan, nanti dia akan jadi panelis. Dan hanya panelis yang bisa memunculkan video. Jadi itu akan mempermudah kita mengelola webinar. Jadi tidak ada lagi kita mengawasi peserta yang tiba-tiba menghidupkan video segala macam. Jadi hanya menertibkan panelis ini kita. Yang dimana biasanya panelis itu tidak lebih dari 10 orang misalnya. Karena dia hanya pembicara, pimpinan, kemudian moderator dan host, dan beberapa panitia. Nah, bedanya di sini, ini ada Q&A. Jadi, peserta yang bukan panelis, tapi attendees, ini bisa bertanya di sini. Nanti akan ada pertanyaan. Oke, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang akan dijawab sama pemateri. Oke, setelah itu, bisa juga live, ini bisa live on YouTube, on Workplace by Facebook, di custom live streaming juga bisa. Itu bebas kita pilih, tinggal login itu langsung live. Jadi tidak perlu setting-setting yang lain. Kemudian kalau sudah selesai webinar, klik End Meeting for All. Oke, kemudian selesai webinarnya. Videonya ini di-convert dulu. Kemudian kita simpan ke file di mana kita inginkan. Kita tinggal save. Nah, ini udah dalam bentuk video. Oke. Itu tadi petunjuk penggunaan Zoom, baik itu yang webinar ataupun yang meeting. Oke. Jadi bagi kawan-kawan yang belum paham, itu bisa menghubungi saya nanti di WA boleh untuk diskusi bagaimana penggunaan Zoom, baik itu webinar sama meeting. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.